Baik, terima kasih Bapak. Para kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Komunitas FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malakutil malakut wal jabbaru zil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata ikhtibaran alal imani was suhud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hingga hari ini kita diberi kekuatan serta kesempatan untuk menjalani hari-hari dalam bulan Ramadan dengan penuh dengan amal kebaikan. Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita semua yang mengisi Ramadan dengan sepenuh amal yang berkah, memberikan contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan yang mulia. Semoga kita mampu meniru serta menjalankan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan materi yang pernah kita bahas tentang amal-amal unggulan di dalam bulan Ramadan, maka pada kali ini kita akan mengangkat tema tentang adab bersedekah. Sedekah mungkin telah menjadi kebiasaan serta rutinitas bagi kita. Semuanya berlomba-lomba untuk bersedekah dengan penuh harapan ada timbal balik yang jauh lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Pemahaman dan keyakinan ini tentunya bukanlah hal yang salah, karena salah satu motivasi dalam Al-Quran sendiri menyatakan dengan jelas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Tentunya dalam bersedekah yang harus dijaga bukan hanya semangat dan motivasi, namun kita harus juga menjalankan serangkaian adab agar lebih ihsan dalam bersedekah. Ajaran ihsan dalam segala kebaikan termasuk dalam sedekah, inilah yang ditekankan baginda kita Muhammad SAW dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan atas segala sesuatunya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ihsan dalam bersedekah bisa kita penuhi dengan menjalankan adab-adab dalam memberikan sedekah. Dan di antara adab itu, yang pertama, niat yang ikhlas dalam memahami hakikat dalam bersedekah. Kunci setiap amal tergantung dengan niatnya. Jangan sampai sedekah menjadi alat untuk kita mencari kepopuleritasan serta simpati dari masyarakat, karena bisa berarti hanya itu yang akan kita dapatkan, tapi nol dalam catatan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an. Dalam Quran surat Al-Hud ayat 15 sampai 16, Allah mengatakan, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh di akhirat kecuali neraka,
dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Untuk menjaga keikhlasan dalam niat sedekah kita, maka akan lebih mudah ketika kita bisa menghayati dan memahami hakikat sedekah tersebut. Karena sedekah sesungguhnya adalah bentuk rasa syukur kita terhadap rezeki dan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang dengan rasa syukur itu justru nikmat yang diberikan akan terus bertambah. Kita juga harus memahami bahwa sedekah juga akan menghilangkan kesombongan yang terdapat dalam diri kita. Merasa bahwa setiap harta yang kita hasilkan adalah jerih payah kita serta kecerdasan kita pribadi. Sedekah juga bisa menghilangkan sifat-sifat bakhil dalam diri kita, serta menumbuhkan kepedulian dan rasa kasih sayang kepada sesama. Dengan memahami ini semua, perasaan dan niat kita dalam bersedekah akan lebih teruji dan lebih tertata tentunya. Dan yang kedua, yakni menganggap kecil sedekah yang telah kita keluarkan. Sebagian orang merasa telah banyak mengeluarkan harta dan bersedekah untuk orang lain. Bahkan terkadang ini membuatnya bersikap kurang adil ataupun kurang baik kepada mereka yang meminta sedekah kepadanya. Yang paling memprihatinkan dalam hal ini adalah ketika seseorang senantiasa menyebutkan apa-apa yang telah ia sedekahkan, yang mau tidak mau menunjukkan sifat riya yang bisa menghapus kebaikan dari amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Semestinya yang perlu kita lakukan adalah menganggap enteng, bahkan melupakan apa yang telah kita sedekahkan. Jika perlu, rasanya wajar kita berterima kasih kepada mereka yang mau menerima sedekah kita, karena itu pertanda mereka meyakini sepenuhnya kehalalan dan kesucian harta kita tentunya. Dan yang ketiga, tidak ragu-ragu dan tidak menunda-nunda dalam bersedekah. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bersegera dan berlomba-lomba dalam amal kebaikan, tanpa ragu, apalagi malu serta menunda-nunda. Kita diingatkan dalam firman-Nya di dalam Al-Quran, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Dalam kebaikan secara umum, kita dianjurkan untuk bersegera dan berlomba-lomba. Begitu pula dengan bersedekah. Apalagi konteks sedekah adalah berhubungan dengan orang lain. Karena semakin cepat kita menyegerakan sedekah kita, akan semakin besar manfaat bagi mereka yang membutuhkan. Adapun sikap menunda-nunda dalam bersedekah dengan memunculkan banyak alasan, sungguh akan melahirkan sifat bakhil ataupun pelit dalam diri kita. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan garansi tentang keutuhan harta yang kita paksakan untuk bersedekah. Beliau bersabda dalam hadisnya, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena disedekahkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang keempat,
yakni menutup-nutupi dan merahasiakan sedekah kita. Sedekah memang bisa dilakukan dengan terbuka maupun dengan sembunyi-sembunyi. Namun hati manusia yang lemah akan lebih mudah tergoda untuk riya saat melakukan sedekah yang dilakukan secara terang-terangan. Apalagi jika dengan publikasi besar-besaran. Potensi hati yang lemah di dalam hati seorang mukmin cenderung akan menghasilkan sifat riya. Dan telah diingatkan dalam Al-Quran yang merekomendasikan kita ataupun telah menganjurkan kepada kita untuk melakukan sedekah dengan tertutup jika itu memungkinkan, karena akan lebih menjaga hati dari kesombongan serta dalam sifat riya tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Selain ayat di atas, dalam riwayat Muslim juga kita mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Salah satu dari 7 golongan tersebut adalah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, bahkan hingga digambarkan tangan kanannya tidak mengetahui apa yang telah dikeluarkan oleh tangan kirinya. Gambaran kemuliaan di atas cukuplah memberikan motivasi bagi kita untuk berusaha menjaga sedekah kita agar tidak terlalu menonjol dan diketahui oleh banyak orang. Tentu saja ini bukan berarti larangan bersedekah dengan cara terang-terangan. Karena terkadang hal tersebut justru bisa memotivasi yang lainnya untuk berbondong-bondong mengikuti kebaikan tersebut. Adapun hikmah yang terkandung dalam sedekah yang sembunyi-sembunyi, setidaknya ada 2 perkara. Yang pertama, kita akan lebih baik atau akan lebih terjaga hati kita dari penyakit riya. Dan yang kedua, kita dapat menjaga kemuliaan dan harga diri mereka yang menerima sedekah kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kaum muslimin yang masih setia dengan janji kami tentunya di sore hari ini. Alhamdulillah tadi juga disampaikan tentang adab bersedekah ya.